Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Maulidia dengan NIM 21188203021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia dengan dosen pengampu saya, yaitu Bu Yuniar Mujiwati. Pokok bahasan yang akan saya jelaskan mengenai penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua yakni pembahasan tentang hubungan antara batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga menjelaskan tentang hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Yang keempat yakni menjelaskan tentang hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi Kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 4 alinea, dan setiap alinea memiliki spesifikasi jikalau ditinjau berdasarkan isinya. Alinea pertama, kedua, dan ketiga memuat segolongan pernyataan yang memiliki hubungan klausal organis dengan pasal-pasalnya. Alinea keempat memuat dasar-dasar fundamental negara, yaitu tujuan negara, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara, bentuk negara, dan dasar filsafat negara Pancasila. Oleh karena itu, alinea keempat ini memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, sehingga erat hubungannya dengan isi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok-pokok kaidah negara yang fundamental ini kemudian dijabarkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Berbentuk pasal-pasal yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, dapat disimpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan langsung yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Karena isi dalam pembukaan dijabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat dasar filsafat negara dan Undang-Undang Dasar merupakan satu kesatuan. Walaupun dapat dipisahkan, bahkan merupakan rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu. Batang tubuh atau juga disebut dengan Body of Constitution, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari rangkaian pasal-pasal yang merupakan uraian terinci atau perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran itu adalah sila-sila Pancasila. Jika dikatakan bahwa pembukaan mempunyai hubungan langsung dengan batang tubuh, ini disebabkan pembukaan yang mengandung pokok-pokok pikiran merupakan sumber yang menjiwai pasal-pasal dari batang tubuh. Hal ini berarti pula bahwa
Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan diwujudkan dalam batang tubuh, yakni pasal-pasalnya. Perbedaan pengertian serta pemisahan kedua macam peristiwa terbentuknya negara ditandai oleh pengertian yang terkandung dalam anak kalimat. Kemudian daripada itu, pada bagian keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dapatlah ditentukan sifat hubungan antara masing-masing bagian pembukaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Bagian pertama, kedua, dan ketiga. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pernyataan yang tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Bagian keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Pada hakikatnya, inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah terdapat dalam alinea keempat. Sebab dalam alinea keempat tersebut mencakup segala aspek penyelenggaraan pemerintah negara yang berdasarkan Pancasila. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bersifat timbal balik sebagai berikut. Sesuai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Dengan demikian, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan timbal balik, yaitu secara formal dan material. Hubungan formal. Rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pada alinea keempat yang merupakan inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pokok kaedah negara yang fundamental dan punya dua kedudukan, yaitu sebagai dasar tertib hukum Indonesia sekaligus sebagai tertib hukum tertinggi. Selain sebagai muqaddimah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda dengan pasal-pasalnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai intinya nyatanya tidak bergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, tapi justru menjadi sumbernya. Pancasila sebagai pokok kaedah negara yang fundamental juga menjadi dasar kelangsungan hidup negara Indonesia. Pancasila adalah inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kedudukan kuat, tetap tidak dapat diubah-ubah dan melekat pada kehidupan negara Republik Indonesia. Hubungan material. Berdasarkan kronologi sejarahnya, materi Pancasila dirumuskan terlebih dahulu sebagai dasar negara dalam rapat BPU-PKI. Setelah itu, baru disusul dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tertib hukum tertinggi di Indonesia. Sedangkan Pancasila merupakan sumber dari tertib hukum itu sendiri.
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pokok kaedah negara yang fundamental dengan Pancasila sebagai inti sarinya. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan punya hubungan yang erat, tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terutama bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu kesatuan yang bulat. Apa yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suatu amanat yang luhur dan suci dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Makna proklamasi kemerdekaan yaitu pernyataan bangsa Indonesia kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan tindakan yang segera harus dilaksanakan berkaitan dengan pernyataan kemerdekaan itu telah dirinci dan mendapat pertanggungjawaban dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah dan kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.